Baik, kita lanjutkan ayat keempat. Qala Allah Ta'ala wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Wa yunzira min jumlatil kafirin. Wa yunzira, dan Allah menurunkan Al-Qur'an, salah satu tujuan lain dari Allah menurunkan Al-Qur'an adalah yunzira, mengancam, menakut-nakuti. Kalau dalam tafsirnya min jumlatil kafirin, sekelompok orang-orang kafir selain yang kafir yang pertama tadi ya. Jadi kafir yang pertama tadi memang kafir secara umum yang tidak mau menerima Allah dan Rasul ya. Ya, ada sekelompok orang kafir lain ya, yang kekafirannya itu berbeda. Mereka alladzina qalu takhadallahu walada. Mereka mengklaim ya, mereka menuduh bahwa Allah itu mengambil anak atau memiliki keturunan. Nah, ayat ini membantah klaim itu. Ayat berikutnya, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Mereka yang berkata sedemikian itu tidak tahu ya, tidak memiliki pengetahuan. Wala li abaihim, juga orang-orang tua mereka dulu. Jadi klaim bahwa Allah memiliki anak itu turunan ya, warisan dari nenek-nenek moyangnya. Ya, sama-sama tidak tahu hakikat kebenaran, tapi mereka tetap meyakini itu. Min qablihim alqailina lahu. Jadi tradisi ya, sudah mentradisi di Mekah pada waktu itu ada sekelompok orang yang berkeyakinan bahwa Allah itu punya anak. Nah, ayat ini bermaksud membantah klaim itu. Ya, di zamannya Nabi waktu itu masih ada sekelompok orang kafir yang meyakini bahwa Allah itu punya anak, dan keyakinan itu warisan dari nenek-nenek moyangnya. Kata Allah, ma lahum bihi min ilmin. Mereka tidak punya pengetahuan ya, tidak tahu ya. Kemudian kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat tafsirannya adalah azumat ya, sungguh besar bohongnya ya, atau kebohongan besar. Kalimat itu atau klaim itu adalah klaim yang takhruju, yang keluar, min afwahihim, dari mulut mereka, itu adalah klaim yang amat-amat parah, amat-amat fatal kesalahannya. Kalimatun, lafaz kalimat dalam ayat itu tamyizun mufassirun lidzamiril mubham, sebagai tamyiz yang menafsiri dhamir yang tidak terlihat. Artinya maqalatuhum al-madhkurah, ucapan mereka itu ucapan yang kesalahannya itu kesalahan yang fatal gitu loh ya. Iyakuluna, in di situ maknanya manafi. Jadi iyakuluna illa kadziba. Mereka tidak berkata kecuali perkataan yang bohong, atau yang mereka katakan itu bohong. Jadi kemudian diistisnakan, nanti jadinya positif. Negatif dinegatifkan menjadi positif. Jadi in di situ maknanya ma. Jadi ma yaquluna fi dzalika illa maqulan kadziban. Jadi mereka itu bohong. Ucapan mereka itu ucapan yang tidak mendasar, dan itu parahnya diwarisi dari tradisi nenek moyang mereka. Itu ayat keempat dan kelima. Jadi ayat keempat dan kelima ini membantah klaim-klaim sekelompok orang kafir di Mekah pada waktu itu yang berkeyakinan Allah itu ittakhadha walada. Ayat berikutnya, qala Allah Ta'ala fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Ayat ke-6 ini sasarannya adalah Kanjeng Nabi. Jadi kalau diterjemahkan fala'allaka bakhi'un nafsaka, bisa jadi engkau membahayakan dirimu
wahai Muhammad gitu ya maksudnya. Bakhiun maknanya muhlikun. Atau kalau yang makna gampang, jangan sampai engkau wahai Muhammad membuat dirimu hancur atau tenggelam dalam kesedihan. Kenapa? Jangan sampai engkau merusak dirimu ya, membahayakan dirimu ala atharihim. Atharihim maknanya tafsirannya adalah ba'dahum ay ba'da tawallihim angka. Setelah mereka berpaling darimu. Jadi orang-orang yang tidak mau mengikutimu ya, berpaling darimu itu ya nggak apa-apa, kamu jangan sampai terlalu diambil hati, jangan sampai kecewa, galau, sehingga kamu membahayakan dirimu saking sedihnya gitu loh. Ayat itu maksudnya seperti itu. Illam yu'minu bihadzal hadisi, jika mereka tidak mau beriman terhadap hadis ay Al-Quran. Hadis di sini maksudnya Al-Quran. Jadi kalau orang-orang yang kamu dakwah itu nggak mau percaya kepada Al-Quran dan mereka berpaling darimu, ya jangan terlalu dipikirkan, jangan sampai menjadi beban pikiranmu sehingga kamu sakit misalnya, muhlikun, sehingga kamu saking sedihnya ya, asafan goidon wa khuznan, karena marah, wa khuznan dan sedih, mingka. Jadi kemarahanmu, kesedihanmu kalau atas perilaku mereka itu ya jangan sampai membuatmu terlalu sedih berkepanjangan. Nah intinya gitu. Lihirsika ala imanihim, karena kamu sangat berharap mereka beriman, tapi faktanya mereka banyak yang tidak beriman. Nah, kekecewaan itu jangan sampai membuat hatimu sedih gitu. Intinya ayat ini seperti itu. Wa nasbuhu alal maf'uli bih. Lafat asafan di situ dibaca nasab karena malal maf'ulilah ya, menjadi maf'ul li ajli. Asafan karena ya, karena kecewa, sedih. Ya, ini memberikan pelajaran bagi kita, kalau dakwah kita misalnya tidak diakui, ya jangan kemudian down, ya jangan kemudian sedih. Lah Kanjeng Nabi saja pernah mengalami titik atau fase di mana beliau hampir putus asa karena ditinggalkan oleh orang yang beliau dakwai. Nah, ayat ke-6 ini memberikan semacam penguatan batin ya, penguatan jiwa. Jangan sampai terlalu sedih. Kalau mereka enggak, atau di luar ekspektasimu ya, di luar harapanmu yang kamu berharap mereka itu mau beriman ternyata enggak, terus kamu terlalu memikir itu, ya jangan sampai kamu terlalu sedih sehingga membahayakan dirimu sendiri. Itu ayat 6 ini maksudnya seperti itu. Asafan maknanya ghaidan atau marah, wa khuznan dan sedih, susah. Karena memang faktanya waktu di Mekah memang dakwahnya Nabi sedang dalam lagi berat-beratnya ya. Ketika di Madinah kan agak mendingan, sudah banyak yang beriman. Ketika beliau di Mekah kan memang istilahnya sedang babat alas, sedang meniti karir awal ya, ujiannya sangat berat. Nah, ayat ini sebagai memotivasi Kanjeng Nabi agar beliau tidak terlalu memikirkan dan berputus asa. Itu ayat nomor 6. Ayat ke-7, qala Allah Ta'ala inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna, sesungguhnya kami Allah ja'alna telah menjadikan ma, apa-apa, 'alal ardi yang berada di atas bumi, semua yang ada di atas muka bumi kata Allah, telah, apa itu isinya ma itu? Dalam tafsirnya dijelaskan minal hayawani, hewan-hewan, wan nabati dan tanaman-tanaman, wasyajari dan pohon, wal anhari dan sungai-sungai, wa ghairi dzalik dan lain-lain. Semua yang ada di atas muka bumi itu oleh Allah dijadikan sebagai zinatan, aksesoris, atau zinatan sebagai perhiasan, penghias laha bagi bumi. Jadi semua yang ada di muka bumi itu sebenarnya fungsinya adalah zinatan laha, agar bumi itu menjadi indah. Kita tahu aksesoris itu fungsinya akan
membuat sesuatu menjadi lebih baik lah. Semua yang diciptakan oleh Allah, baik hewan, ya, tanaman, pohon, sungai-sungai di atas bumi itu fungsinya zinatan, agar bumi itu menjadi cantik, menjadi indah. Tapi tujuan utamanya adalah linabluwahum, agar kami menguji, kata Allah, hum mereka, para manusia. Untuk menguji, untuk mengetes, ya, para manusia. Tafsirannya linahtabiro, menguji an-nasa, para manusia, nadhirina, Allah mengamati, ila dalik, ayyuhum, siapa di antara mereka, ahsanu, yang paling baik, amalan, amalnya. Amal ini bisa kita maknai amal ibadah, juga bisa kita maknai kinerja, actionnya, ya, atau upayanya. Jadi Allah nanti akan melihat manusia itu siapa mereka yang paling baik amalnya, baik amal dalam arti ibadah atau amal dalam arti bekerja. Jadi yang dinilai itu yang paling baik perbuatannya. Di bumi banyak fasilitas, ya kan. Nah, nanti dilihat manusia bisa nggak memaksimalkan manfaat yang telah diciptakan Allah di atas bumi itu. Misalnya hewan, mereka bisa nggak memaksimalkan manfaat hewan, memanfaatkan tumbuh-tumbuhan secara maksimal, memanfaatkan pohon-pohon yang tumbuh secara maksimal, memanfaatkan sungai-sungai yang diciptakan oleh Allah di atas bumi secara maksimal, bisa nggak? Nah, kalau kita lihat faktanya justru fenomena modern, justru alam itu semakin rusak gitu ya. Sungai-sungai semakin kotor, pohon-pohon semakin banyak yang ditebang. Ya. Nah, itu kerusakan alam itu sebenarnya ya sudah disinggung di ayat ini bahwa tujuannya untuk menguji mereka. Kalau dalam ayat ini tafsirannya fihi ay azhadulahu. Lebih sofistik nih tafsirannya. Mereka yang dilihat Allah adalah yang azhadulahu, yang paling zuhud. Ya. Kalau yang saya jelaskan tadi kan makna secara umum ya. Ada tafsirnya ini azhadulahu. Mana yang dilihat, mana yang paling zuhud di antara mereka, lahu, pada dunia. Jangan terlalu melekat, jangan terlalu nyantol terhadap dunia. Nah, itu nanti nilainya yang paling mulia di sisi Allah. Dia terlalu nyantol dengan ma'alal ardi, ya, terlalu suka dengan hewan sehingga merupakan Allah, terlalu suka dengan nabat, terlalu suka bertani, ya, sampai lupa dengan Allah, wasyajar wal anhar dan sebagainya. Nah, semua yang ada di atas bumi itu intinya mana yang paling zuhud di antara kalian terhadap semua itu, gitu loh. Itu maksud dari ayat ke-7 seperti ini. Dilanjutkan di ayat berikutnya, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan zuruza, dan kami laja'iluna pasti menjadikan, mampu menjadikan segala sesuatu 'alaiha yang ada di atas bumi, sa'idan, tanah yang tandus, juruzan yang kering. Nah, ayat ini memberikan lampu merah, ya. Artinya gini, Allah tuh mampu loh membuat bumi yang asalnya subur itu kemudian menjadi tandus. Bumi yang asalnya bisa menumbuhkan tanaman bisa menjadi bumi yang kering kalau manusia tidak bisa memanfaatkan bumi itu sebaik-baiknya. Jadi ayat 8 ini semacam warning, ancaman bahwa bumi yang sebelumnya itu subur, ya kan, banyak airnya, kalau Allah mau, Allah bisa merubah itu seketika menjadi tanah yang tandus, tanah yang tidak bisa ditanami. Makanya tadi di awal ditegaskan bahwa ahsanu amala, bekerjalah baik, bekerjalah dengan baik, olahlah, ya, atau kelolalah apa yang ada di bumi itu dengan baik. Kalau kamu tidak bisa mengelola yang ada di atas bumi dengan baik, ya bisa-bisa Allah merubah itu menjadi bencana, ya. Misalnya pegunungan ditebang secara berlebihan, eksploitasi, yang kemudian menimbulkan tanah longsor dan sebagainya, sungai kotor, sungai mampet, kemudian banjir. Itu Allah bisa menyulap semua nikmat itu yang zinah tadi, semua yang asalnya itu fungsinya sebagai zinah bisa menjadi bencana, justru dibalik.
Itu peringatan yang maksud dari ayat ke-7 dan ke-6. Dari ayat ke-7 itu menjelaskan fenomena itu, bahwa segala yang ada di atas bumi itu fungsinya untuk manusia, tapi juga untuk menguji mereka mampu nggak ahsanu amala, mengelola dengan baik, atau dalam konteks ibadah mereka bisa nggak zuhud, ya, tidak terlalu tergantung pada dunia. Karena kalau sampai tidak bisa mengelola dengan baik, Allah juga bisa merubah itu semua menjadi tanah tandus, ya, yang tidak bisa ditanami, tanah yang kering yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.